Om Swastiastu. Pemirsa, tahun ajaran baru 2024-2025 baru saja kita lalui. Proses PPDB pun sudah berakhir dan siswa-siswa baru sudah menjalani proses belajar di sekolah yang dipilih mereka tentunya. Namun ada catatan yang masih perlu dicermati saat PPDB tahun ini. Sudahkah PPDB tahun 2024 ini memenuhi aturan dan mengakomodasikan para siswa baru sesuai dengan aturan, misalnya jalur prestasi, zonasi dan sebagainya. Nah, pada hari ini di Talkshow Merah Putih kita akan membahas sebuah topik, yaitu bagaimana evaluasi PPDB dan berbagai permasalahan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan di Bali, bersama beberapa narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak DRS Ketut Suyastra MPD. Beliau adalah Dewan Kehormatan Guru. Om Swastiastu, Pak Ketut. Sehat selalu, nggih. Kemudian kami juga mengundang Bapak Igusti Ngurah Krisna Adijaya SSTPMM. Beliau adalah Kabid Pembinaan SMK Disdikpora Provinsi Bali. Om Swastiastu, Pak Krisna. Dan paling di ujung ada Bapak Nyoman Suryawan ST. Beliau adalah Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar. Om Swastiastu, Pak Nyoman Suryawan. Sehat selalu ya. Saya ke Pak Ketut dulu. Pak Ketut selaku Dewan Kehormatan Guru, bagaimana Bapak melihat situasi saat PPDB 2024 ini? Terima kasih banyak. Jadi kalau kita melihat dan mencermati pelaksanaan PPDB 2024 ini, sepertinya jauh lebih bagus ya. Lebih bagus, lebih tenang saya melihat dibandingkan dengan 2 dan setahun yang kemarin. Hal ini barangkali kembali kepada kita semua, baik dari pemerintah juga masyarakat yang menyadari. Sebenarnya hal ini kalau kita semua sudah mengacu pada regulasi yang sudah dibuat, itu regulasinya kan dirancang bersama-sama. Jadi ada dari kementerian dulu, kemudian dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang mengajak stakeholder, ada kepala sekolah, ada dewan pendidikan, itu diajak berbicara termasuk perwakilan dari DPRD, diajak berbicara tentang regulasi itu. Regulasi itu keluar dan itu sudah dicermati dan disosialisasikan kepada masyarakat. Saya kira ini kalau sudah disadari semua akan berjalan dengan baik. Dan ada satu hal yang mungkin agak berbeda sekarang ini, Pak PJ Gubernur itu membuat benteng yang luar biasa. Jadi ada tim pengawas. Jadi pelaksanaan PPDB ini sangat bagus ini. Dari aparat penegak hukum dan juga dari masyarakat, termasuk dari jurnalis kalau saya lihat. Nah ini kan paling tidak juga semuanya ikut mengamati dan bagaimana regulasi itu berjalan dengan baik gitu, saya kira itu. Baik, Pak Ketut mengatakan ini PPDB tahun 2024 jauh lebih baik, lebih tenang. Berarti ada indikasinya mengarah ke sana. Padahal kalau kita melihat ini cukup banyak juga laporan-laporan dari masyarakat mengenai kekisruhan PPDB. Ya sebenarnya ini kan semua kembali kepada kita. Kembali kepada kita, ini juga evaluasi bagi pengambil kebijakan dan pelaksana. Ya. Dari tahun ke tahun memang sosialisasi itu kadang-kadang tidak menyentuh sampai ke bawah sekali. Ini satu hal ya. Regulasi kadang-kadang ini nyampainya di tataran sekolah. Kemudian ke masyarakat untuk ke orang tua kadang nyambung juga kadang tidak. Nah, dan juga tidak jarang, mohon maaf sekali ini kadang-kadang orang tua juga banyak yang tidak mau tahu. Iya, dikira masih sama kayak tahun kemarin, gaya tahun kemarin ya ini. Sebenarnya apa yang sudah dirancang oleh pelaksana pendidikan sekarang ini saya akui bagus. Nah, masalah keluhan masyarakat yang mungkin karena mereka tidak diterima kan. Ya otomatis karena daya tampung sangat terbatas, tetapi sudah diakomodir dengan berbagai upaya yang memungkinkan. Saya kira ini kalau memuaskan sekali masyarakat juga tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ini perlu kita menyadari semua lah, menyadari semua. Yang penting regulasi sudah dijalankan dengan baik, tanpa ada artinya permainan yang lain. Kemudian tim pengawas sudah bergerak. Nah masalah adanya
kekisruhan dari masyarakat yang tidak terima itu ceritanya sudah. Nah mungkin kayak Kota Denpasar kan bagus juga itu. Yang tidak diterima diberikanlah subsidi untuk dia sekolah swasta, ini kan juga baik salah satu reward lah. Yang penting semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturan. Saya kira untuk memuaskan betul masyarakat, kecuali mereka diterima semua di apa istilahnya di sekolah negeri mungkin tidak akan masalah. Tapi yang ribut kan pasti yang tidak diterima seperti itu. Ya, ini perlu kita menyadari bersama-sama lah gitu loh. Saya kira juga bahan evaluasi lah nanti ini pada Pak Kabid ini yang tokoh-tokoh pelaksana di atas ini, evaluasi apa yang menjadi catatan untuk kedepannya. Saya kira sekarang ini sudah ada perkembangan lebih baik dibandingkan dengan. Sudah ada perkembangan lebih baik. Regulasinya juga sudah jauh-jauh hari juga sudah disosialisasikan, tetapi sekali lagi ini ke bawahnya itu yang perlu. Ini yang perlulah kita menyadari bersama-sama. Mensosialisasikan masalah pendidikan, apalagi orang mencari sekolah itu sesuatu yang tidak mudah sebenarnya. Kadang-kadang ini mohon maaf sekali lagi saya sampaikan, banyak juga kadang-kadang orang tua tidak mau tahu gitu loh. Yang penting anaknya bisa masuk di sana gimana caranya gitu loh. Ini kan sesuatu yang perlu berulang-ulang untuk diberikan pemahaman kepada masyarakat. Saya kira seperti itulah. Ini yang menjadi pertanyaan, yang mau sekolah anaknya apa orang tuanya gitu ya. Tetapi ini irama yang sering terjadi dari tahun ke tahun. Orang tua juga sibuk ya tentang ini, mau tidak mau lah. Ini kenyataan kan, saya cukup lama di pendidikan, mengertilah tentang masalah itu. Kadang-kadang kepentingan orang tua juga banyak. Saya kira gitu. Baik, nah ini Pak Ketut juga mengatakan tadi ada tim pengawasan. Ini transparansi atau prinsip transparan untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga sudah dilakukan seperti itu dari tim pengawas. Sudah, ini kan saya kira di media itu sudah luar biasa, apalagi media sosial sekarang. Di mana-mana itu sudah ada. Hanya saja ada yang mengatakan kalau nggak viral nggak ditindaklanjuti seperti itu. Ya kadang-kadang ini kan karena terlalu banyak mungkin. Ya ini pengambil kebijakan kalau sudah terlalu banyak sekali kan harus dipilah-pilah mana yang harus ditanggapi dan dilanjuti segera, mana yang masih bisa kan itu. Kita harus menyadari lah. Jadi persoalan itu tidak 1-2 saja, mungkin banyak persoalan. Ya ini janganlah ada istilah setelah viral baru, saya kira tidak seperti itu. Saya yakin juga pengambil kebijakan tidak seperti itu. Mana yang patut harus diutamakan, mana yang dinomor 2-kan, saya kira seperti itu. Jadi intinya adalah PPDB tahun 2024 ini Bapak melihat jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, jauh lebih baik, lebih tenang seperti itu, baik itu tingkat SD, SMP, dan SMA, SMK. Artinya begini, tingkat lebih baiknya kan semua ada solusi gitu loh. Ya. Semua ada solusi, ini kita ngukurnya kan dari sana. Kalau kita ngukur tingkat kepuasan masyarakat kan susah juga. Ya. Jadi ada solusi ketika anak itu ada yang tercecer tidak. Tetapi dicek betul, oh benar memang tercecer. Nah, difasilitasi, kan ini sangat bagus. Artinya solusinya ada, tidak dibuat-buat seperti itulah. Ini yang saya katakan lebih baik daripada. Jadi kalau tahun kemarin ketika MPLS sekarang kan sudah tenang. Saya melihat sekolah swasta tenang, kemudian sekolah swasta saya tanya kepala sekolahnya tersenyum kok sekarang dibandingkan dengan tahun kemarin. Mereka banyak cemberut itu ya, banyak hilang semua. Ini kan ini fakta ya. Ini fakta yang tidak perlu kita tutupi ini. Saya kira saya berikan sesuatu yang baik untuk Dinas Pendidikan ini yang sudah berbuat yang bagus lah untuk masyarakat. Baik, Dinas Pendidikan sudah berbuat semaksimal mungkin. Berarti Bapak melihat PPDB tahun ini sudah mempunyai PPDB yang berkeadilan bagi siswa semuanya. Ya, sudah berjalan seperti itulah. Ya, kalau umpamanya masalah kepuasan, ya saya angkat tangan ya. Masalah kepuasan kan masyarakat banyak ya. Kecuali itu aja satu-satunya. Terima semua di sekolah negeri, puas sudah semua gitu kan. Nah, tetapi kan kita pikirkan ada sekian sahabat-sahabat kita di sekolah swasta, yang ada juga gurunya. Ini kan semua harus bergerak seimbang gitu loh ya. Jangan sekolah negeri sampai overload, sudah ruangannya tidak mencukupi, ya harus juga dimasukkan siswa. Ini kan sudah tidak baik juga gitu loh. Ini kalau sudah semuanya berjalan sesuai dengan regulasi, saya kira nah masalah
suka dan tidak suka, puas dan tidak puas ya. Ya memang lah itu irama kehidupan kan, seperti itu saya kira. Jadi Pak Ketut juga melihat ini apa yang terjadi tahun-tahun belakangan ini tidak terjadi tahun ini. Ya walaupun terjadi kan tingkatnya kita bisa, Tingkatnya, prosentasenya. kita bisa ukur kan ya. Ukurannya paling sederhana ya. Ya. Kalau tahun kemarin, 2 tahun lagi, 2 tahun yang lalu lagi, itu masih MPLS kan orang masih sibuk cari sekolah. Kalau sekarang saya lihat MPLS berjalan, anak-anak semua sudah sekolah. Ya. Ya sekolah negeri ya ikut MPLS, sekolah swasta MPLS. Jangan sampai ada MPLS sudah berjalan, anak-anak masih sibuk cari sekolah kan. Nah ini ukurannya sangat sederhana sekali sebenarnya. Saya melihat, kalau data detailnya mungkin ini Pak Kabid ini berdua tahu lah. Yeah. Nanti lagi sebentar bisa cerita bagaimana sebenarnya. Kalau saya melihat dari kacamata perjalanan pendidikan yang saya lihat ya seperti itu. Baik, berarti juga kita harus garis bawahi bahwa mindset masyarakat agar tidak terpaku dengan label negeri minded juga sudah bisa dipahami oleh masyarakat saat ini. Kita harapkan seperti itu terus Baik. ke depannya. Kualitasnya akan seperti itu. Dan saya melihat juga kasihan sekolah-sekolah swasta kan sudah berlomba dia untuk mendekatkan diri. Ya. Jadi membangun mutu kualitasnya sudah dibangun. Jangan sampai tidak ditolak gara-gara orang terus memburu sekolah negeri. Nah, saya kira seperti itulah. Baik. Ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana evaluasi BPDB dan berbagai permasalahan di bidang pendidikan. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana evaluasi PPDB, khususnya PPDB tahun 2024 dan berbagai permasalahan di bidang pendidikan. Masih kita bahas. Kalau tadi Pak Ketut Suyastra selaku Dewan Kehormatan Guru mengatakan tahun ini cukup, ya bisa dikatakan jauh lebih baik dan juga lebih tenang pada saat PPDB. Saya ke Pak Krisna dulu selaku Kabid Pembinaan SMK Disdikpora Provinsi Bali. Kita mengetahui SMA SMK menjadi Provinsi Bali yang memiliki wewenang tersebut. Nah, bagaimana dengan SMK saat ini? Jauh lebih tenang juga kah Pak Krisna? Baik, kalau saya lebih senang menyebutnya harmonis antara antara sekolah swasta maupun negeri. Yeah. Jadi ini juga banyak faktor banyak faktor mungkin yang bisa mempengaruhi, terutama perbaikan ekonomi, kemudian perubahan paradigma masyarakat di mana sudah mulai terliterasi bahwa sekolah yang baik atau sekolah yang menjadi tujuannya adalah sekolah yang bisa mengantarkan mereka kepada jenjang berikutnya. Jadi tidak semata-mata lagi bahwa paradigma sekolah ini lebih bagus daripada yang lain, tidak lagi. Tapi ini masyarakat bagi kami masyarakat yang sudah terliterasi. Berapa tahun PPDB mungkin sudah mengenalkan mereka bahwa ternyata banyak pilihan sekolah yang bagus-bagus juga. Tetapi walaupun dikatakan ini terjadi harmonisasi, sudah harmonis seperti itu, bukan berarti tidak ada permasalahan ketika PPDB khususnya di jalur SMK Niki sendiri? Ya, permasalahan tentunya pasti ada dan kami di Dinas Pendidikan akan selalu mencarikan solusi untuk masyarakat karena semangatnya bahwa setiap anak di Indonesia itu harus bersekolah, harus berpendidikan. Jadi permasalahan-permasalahan sampai hari ini kita bisa selesaikan. Terutama kalau kita lihat kecenderungan sekarang anak-anak sudah mulai melirik SMK sebagai jalan keluar mungkin untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Jadi bisa dikatakan ini bukan kalau kita berbicara tentang SMA dan SMK bukan menjadi the other change atau second choice-nya bagi mereka yang ketika melihat bahwa ini kalau saya nyari SMA bakalan tidak terima lebih baik. We think SMA atau SMK is the same level in our society. Jadi saya pikir tidak ada seperti itu. Semua dengan tujuan pendidikan itu masing-masing. Bukan menjadi second choice-nya ya. Tidak ada lagi sepertinya paradigma bahwa SMK adalah sekolah kuliah, tidak. Bahkan kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu semua bertanya sama anak SMK, sekolah di mana? Saya sekolah di SMK. Jadi seperti ada kebanggaannya sama dengan SMA. Jadi literasi kepada masyarakat, mungkin juga pengaruh sosmed juga, dan jargon SMK bisa, SMK hebat dari pemerintah, itu benar-benar bisa memberikan insight baru kepada masyarakat. Wah, saya senang nih.
Saya juga lulusan SMK loh Pak. Ya, tetapi ketika kita berbicara tentang penerimaan atau PPDB SMK, ada beberapa hal yang perlu kita cermati seperti Pak Krisna katakan, ada SMK juga yang menjadi favorit, kemudian ada SMK juga yang minim minat peserta PPD siswa baru, seperti apa? Dina Jadi menanggapi. ada tren dalam ke SMK-an, dalam kevokasian itu ada tren di masyarakat di mana masyarakat percaya bahwa salah satu jurusan itu sebagai jalan keluar mereka. Dan di Bali mungkin pasca pandemi jurusan atau kompetensi keahlian perhotelan, kulineri dan perhotelan itu pariwisata itu masih dianggap sebagai jalan keluar tercepat untuk memperbaiki perekonomian yang sempat terpuruk di Bali. Tetapi kita selalu mensosialisasikan bahwa banyak sekali kompetensi keahlian atau jurusan yang justru menjadi penyokong pariwisata itu sendiri. Misalkan pedalangan, kriya, pewayangan, tari, bahkan multimedia, bahkan jurusan kelistrikan pun juga sebagai industri penyokong pariwisata di Bali, tourism di Bali. Jadi itu yang ingin terus kami sosialisasikan kepada calon-calon siswa SMK di masa mendatang bahwa tourism is not all about perhotelan atau kulineri. Jadi tidak hanya dua itu saja. Bahwa tourism ini banyak banget industri pendukungnya. Jadi berarti justru celah-celahnya lebih banyak di sana. Adakah SMK negeri yang juga sepi peminat khususnya di Denpasar ini sendiri, Pak Krisna melihatnya? Tentunya kita melihat bahwa jurusan seperti batik, kemudian tekstil yang ada di SMK 6 Denpasar itu SMK 6 Denpasar itu masih sepi peminat karena sekali lagi bahwa kecenderungan di masyarakat saat ini hari ini bahwa untuk mencapai kebekerjaan nanti itu masih di pariwisata favoritnya. Tetapi kami juga sebagai pelayan masyarakat, sebagai pelayan siswa, kami harus tetap menyiapkan jurusan-jurusan yang langka tersebut untuk menjadi variasi pilihan untuk masyarakat. Tentunya tidak mengabaikan bahwa kebutuhan sekarang industri di Bali ya lebih ke kuliner dan perhotelan tadi. Baik, saya ke Pak Ketut. Pak Ketut, berarti ketika kita akan mempersiapkan anak-anak kita, adik-adik kita yang akan memilih SMA atau SMK, khususnya SMK Niki sendiri, itu persiapannya dari SMP? Ya, Bapak melihatnya? Sebenarnya harus seperti itu. Harusnya seperti itu. Harus Kemana seperti mereka harus Iya, bidangnya, betul. minatnya? Memang begini, di SMP itu kalau sebelum PPDB banyak kadang-kadang setahun itu beberapa sekolah SMA, SMK itu mendatangi SMP. Dia mendatangi sekolah SMP, jadi istilahnya kayak sosialisasi lah. Sosialisasi. Tetapi ini harus tidak cukup sekian. Bahasa halusnya jualan seperti itu ya. Selain jualan juga ini kan namanya anak-anak ya, kepingin juga dia menunjukkan jati dirinya kan di hadapan adik-adiknya untuk menarik ya. Kemudian yang kedua harus diikuti juga oleh guru yang ada di sekolah SMP itu. Kalau tanpa seperti itu, sehebat apapun regulasi yang dibuat oleh pemerintah, itu tidak akan nyambung ke SMP. Nah ini harus juga terus dan berulang-ulang dilakukan. Sehingga apa yang disampaikan SMK hebat itu ya, itu memang betul-betul jadi tertanam, tidak hanya mereka sekedar. Ya, apalagi seperti dikatakan tadi ada beberapa yang sepi minat. Ya, padahal itu adalah pendukung dari pariwisata yang ada di Bali ini. Saya kira sosialisasi itu apapun penting gitu lah. Jangan hanya ada di tataran sampai di kepala sekolah saja, tetapi harus sampai ke anak-anak itu. Bila perlu kan ada pertemuan orang tua. Di orang tua ini adalah mungkin entah dari dinas atau dari sekolah menyampaikanlah sehingga benar-benar lah upaya pemerintah untuk membangun SMK ini benar-benar bisa cepat tercapai. Jangan sampai orang masih beramai-ramai untuk ke SMK, walaupun tadi udah bisa dikatakan dilirik
Ya. Nah, kalau jangan sekedar dilirik kan, harus masuk dan ikut di pendidikan itu yang Baik. paling utama. Saya kira seperti itu. Jangan hanya sekedar dilirik kemudian dilepeh gitu ya. Begitulah, ya. Baik. Nah, sosialisasi itu sangat penting sekali. Saya ke Pak Nyoman nih, Nyoman Suryawan selaku Kabid Pembinaan SD. Ini yang juga khususnya di Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kota Denpasar. Beberapa waktu lalu kita juga dikejutkan banyak sekali orang tua siswa yang beramai-ramai mendatangi kantor dinas ini sendiri untuk menyampaikan aspirasi mereka, ketidakpuasan mereka. Berarti ada hal yang perlu dicermati juga ketika penerimaan SD Niki sendiri, Pak Nyoman? Baik, terima kasih. Kalau mencermati proses PBDB di tahun ini, apa yang disampaikan oleh Pak Ketut, memang benar adanya jauh lebih adem gitu kan itu. Termasuk juga di Kota Denpasar. Ya. Karena di Kota Denpasar itu sendiri memang di jalur di jenjang SMP itu memang sangat ketat sekali, bahkan 3 tahun terakhir ini pelaksanaannya tetap mengacu juknis, termasuk juga pengisian di tiap-tiap rombel. Nah, hanya saja juknis itu mungkin tidak bisa diterapkan di satuan pendidikan dasar, karena itu pun kita juga dari awal sudah sampaikan kepada Ombudsman selaku salah satu lembaga pengawas bahwa ketika diterapkan juknis secara ketat di satuan pendidikan dasar, tentu ada banyak anak-anak yang tidak terfasilitasi. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, banyaknya keluhan dari orang tua itu memang setelah pasca pengumuman itu yang sejatinya di satuan pendidikan dasar, bahwa kami mengambil kebijakan bahwa seluruh calon siswa baik yang ber-KK Denpasar maupun yang tidak, kita fasilitasi 100%. Namun Fasilitasi seperti apa? artinya diterima 100%. Namun kita kan juga melihat sebaran penduduk di tiap-tiap wilayah tidak merata. Ya. Karena itu di situ letak permasalahannya, karena ada kalanya apa yang menjadi pilihannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, karena konsep kami adalah bagaimana menciptakan tiap-tiap rombel itu terisi secara merata gitu. Tetapi kembali karena dengan sebaran penduduk yang tidak merata, nah itu tentu sangat susah. Karena itulah banyak orang tua yang merasa keberatan atau mengeluhkan permasalahannya karena ditempatkan di luar dari pilihannya gitu. Baik, pilihan yang tidak sesuai dengan keinginannya, seperti itu. Itu seperti apa fakta di lapangan, Pak Nyoman mungkin melihatnya? saya beri contoh. Iya. Nah, di mana contoh di Desa Pemogan. Ya. Nah, di mana di situ kurang lebih ada 8 sekolah negeri. Nah, tetapi dengan daya tampung di masing-masing tiap rombel yang sejatinya 32, kita isi bahkan sudah mencapai 35. Artinya kita patok di posisi 35. Nah, ketika di posisi 35 ternyata masih ada calon siswa yang tidak bisa tercover di sekolah itu, kita geser ke daerah Tekumar, Daupuri. Ya. Nah, yang seperti inilah contoh mereka mengajukan keberatan karena menganggap jauh dari tempat tinggalnya gitu. Sedangkan kita di Disikpora itu bagaimana mengemas agar di tiap-tiap rombel bisa terisi secara merata gitu. Artinya dengan kata lain, yang ber-KK Denpasar kita clear sudah distribusikan sesuai dengan pilihannya. Ya. Nah, bagi yang ber-KK luar mereka sifatnya mengisi tambahan dan itu 100% kita fasilitasi. Hanya saja harapan kami kan ketika diterima, harapannya agar mereka mau bergeser tempat tinggalnya gitu. Seperti itu. Bergeser pilihannya sekolahnya maksudnya? Tidak, ketika kita menggeser sekolah tujuannya, Ya. dengan harapan kan di situ mereka akan bersekolah 6 tahun. Ya. Nah, harapan kami nanti agar mereka yang bergeser ke
dekat dengan sekolah gitu. Yeah. Sampai saat ini, saat pembelajaran bagaimana kondisinya? Setelah pasca pengumuman kita kan menyiapkan posko pengaduan. Nah, posko pengaduan itu kita buka 3 hari penuh dan sampai kita layani secara tuntas. Artinya sampai mereka bisa menerima sesuai dengan sekolah yang kita proyeksikan itu. Oke. Dan syukur Astungkaro mereka bisa menerima. Ya, Pak Ketut, kembali lagi ini permasalahan juga di lapangan ketika kita tidak bisa memaksakan rombel, itu salah satunya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya rombelnya tadi 32 sudah diisi 35, tetapi masih ada juga yang tercecer, dan ini keinginan orang tua pasti menginginkan sekolah anak-anaknya yang dekat dengan rumahnya, itu pasti. Ya, satu hal yang perlu kita berikan reward ini adalah kebijakan pemerintah Kota Denpasar yang luar biasa. Jadi tidak memandang masyarakat kota atau masyarakat pendatang. Ya. Harus sekolah, ya, harus tertampung. Ini kan satu kebijakan yang luar biasa yang perlu kita berikan reward. Walaupun mereka tidak mempunyai KK Denpasar, tidak harus ke sekolah ke kampung halamannya. Betul, ini kan sangat luar biasa. Jadi apa yang menjadi sasaran untuk membuat masyarakat maju ini kan sangat luar biasa. Yang kedua, harus kita menyadari bersama, ini kan Denpasar kan sumber segalanya ya. Jadi kebanyakan masyarakat yang dari luar kota itu ingin mencari hidup di Denpasar ya. Yeah. Tetapi anaknya juga harus terlayani dengan pendidikan. Dimaklumilah kondisi penyebaran penduduk dengan kondisi penyebaran sekolah. Pembangunan sekolah dibandingkan dengan penyebaran penduduk kan memang tidak seimbang. Jadi sekolah sudah ada, padahal saya melihat Denpasar ini sudah hampir menambah rombel, menambah kelas. Jadi ada sampai 2 lantai, 3 lantai ya saya lihat di Denpasar. Ini kan sudah upaya yang luar biasa. Tetapi sebenarnya sekarang masyarakat yang harus memahami, anaknya sudah dapat sekolah, tetapi dengan agak jauh sedikit ya kita harus paham lah. Kalau dipaksakan di sana sudah akan menyalahi, dan kalau melebihi dari 35 itu sudah tidak kondusif dengan keluasan ruang kelas, dengan kemampuan guru untuk membangun sumber daya manusia, apalagi anak-anak sekolah dasar. Ini semuanya harus menyadari. Tadi juga sampaikan dalam artian ini perlu diberikan garis. Jadi kebanyakan pendatang itu kan mungkin belum punya tempat tinggal tetap, cuman dia ya sewa atau kontrak tempat. Nah harapannya dengan bergeser maksudnya mencari tempat yang lebih baru gitu loh. Jadi bukan orang yang sudah punya rumah sendiri suruh bergeser, bukan itu maksudnya. Jadi itu penjelasan yang saya maksud, yang saya tangkap ya. Jadi dia kalau ingin lebih dekat dengan sekolah, anaknya sekolah 6 tahun, ayolah bergeser mencari tempat sewa atau kontrak dan sebagainya. Saya kira ini kalau orang beramai-ramai datang ke dinas pendidikan ya sudah diberikan solusi, yang mohonlah masyarakat untuk memaklumi dan memahami. Ini kan sudah langkah yang luar biasa dilakukan oleh Kota Denpasar. Ayolah masyarakat kita semua, yang penting anaknya sudah sekolah. Ya kalau kita keluar tenaga sedikit dan sekolah sudah dapat, saya kira sudah luar biasa. Saya kira itu. Pemahaman masyarakat yang harus masyarakat harus dimengerti. Diedukasi lah masyarakat. Diedukasi ya. seperti itu. Saya kira seperti itu. Baik, Pak Ketut, Pak Krisna dan Pak Nyoman, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih, evaluasi PPDB dan berbagai permasalahan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan di Bali. Masih kita bahas tentunya. Saya ke Pak Krisna. Pak Krisna, kalau Bapak mengatakan ini PPDB tahun 2024 ini sendiri, khususnya untuk SMK ini termasuk harmonis, sudah adem seperti Pak Nyoman juga mengatakan. Ini perkembangan SMK saat ini seperti apa sih Pak? Baik, saya pikir SMK bisa menjadi solusi untuk menghadapi bonus demografi tahun 2030 nanti. Apalagi kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045. Yeah. Setiap generasi punya ciri khas. Kalau kita bicara baby boomers, kemudian generasi
milenial, masuk Gen Z, kemudian masuk ke generasi Alpha, kemudian yang terbaru generasi Strawberry ya kita bilang ya. Iya. Sebenarnya yang menjadi benang merahnya itu adalah kebekerjaannya. Jadi kalau bicara generasi baby boomers mungkin kesempatan bekerja itu mungkin lebih luas. Nah, semakin generasinya ke sini itu pasti kesempatan bekerjanya semakin menipis atau mengecil karena makin banyak populasi dan juga makin banyak persaingan dari segi kualifikasi pendidikan. Iya. Nah, SMK ini itu memiliki privilege di mana ketika tamat SMK mereka bisa punya 3 pilihan. Yang pertama bekerja, yang kedua berwirausaha, atau yang ketiga melanjutkan jika masih dirasa keilmuannya kurang. Dan ketika mereka tamat SMK, mereka memiliki sertifikat kompetensi keahlian yang mana itu bisa menjadi bekal untuk lebih mudah mencari kerja. Jadi saya pikir SMK sangat bisa menjadi pilihan masyarakat karena bisa sambil bekerja, bisa juga nanti lanjut sambil menambah pengalaman di pendidikan atau menambah jam kuliahnya sambil bekerja. Jadi itu mungkin best choice untuk masyarakat saat ini ya. Jadi saat ini pasti SMK juga menjadi favorit juga ya, jadi pilihan dari adik-adik kita yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA SMK. Ya, saya sampaikan faktanya bahwa di sekolah salah satu di Gianyar bahkan peminatnya daya tampungnya hanya 923, tapi peminatnya sampai 1.600. Jadi bisa lihat ini sekolah swasta. Oh. Sekolah swasta. Jadi masyarakat saya pikir sudah sangat jeli melihat peluang itu dan menganggap bahwa SMK ini memang mungkin saya bilangnya jalan ninja ya untuk membantu ekonomi keluarganya. Dan kalau misalnya masyarakat tetap memilih SMA, saya pasti dapat meyakinkan bahwa mungkin masih ada saving untuk pendidikan setelah pendidikan dari SMA itu. Tapi untuk SMK memang fokusnya pasti ke pekerjaan. Baik. Jadi pilihan masyarakat Bali pasca pandemi kemarin, saya pikir SMK menjadi pilihan yang baik. Baik, solusi dari pemerintah juga terhadap SMK yang sepi peminat, Pak Krisna, juga sudah dilakukan? Kenapa kami sampaikan tadi harmonis? Karena kami mentreatment baik SMK swasta maupun negeri itu sama. Jadi kami ada beberapa pendekatan untuk SMK swasta, bahkan kami bisa menyalurkan dana alokasi khusus untuk sekolah itu agar menjadi lebih baik di mata masyarakat dan bisa menjadi membantu pemerintah untuk menyerap siswa di sana. Jadi kenapa saya bilang harmonis? Karena kita mengambilnya dari berbagai macam sisi, berbagai macam pendekatan, terutama sekali bahwa keberpihakan pemerintah itu sangat tidak mengabaikan, sama sekali tidak mengabaikan sekolah swasta. Jadi seperti itu. Baik, keberpihakan pemerintah tidak mengabaikan sekolah swasta. Betul. Pak Nyoman, berarti saat di awal saya sempat mengatakan saat ini adik-adik kita, anak-anak kita sudah dalam tahap MPLS juga sudah berakhir, kemudian mereka akan belajar dalam situasi yang baru, kemudian ini sudah tidak ada masalah lagi kah saat ini penerimaan SD? Seperti yang sampaikan tadi, kita sejatinya sudah membuka layanan pengaduan pasca pengumuman. Nah, ternyata 3 hari itu sudah kita tuntaskan. Artinya seluruh baik itu yang jenjang SMP maupun SD 3 hari sudah clear. Artinya sudah mereka bisa menerima apa yang menjadi keputusan dari Dinas Pendidikan. Nah, kita pun di akhir pelaksanaan PPDB terutama di Satuan Pendidikan Dasar, kita juga membuat survei ke orang tua siswa. Nah, kemarin yang diisi oleh 5.800 responden. Nah, di situ salah satunya kami menanyakan apakah sosialisasi PPDB tersampaikan ataukah belum. Ternyata 90% menjawab sudah memahami orang tuanya. Terus kedua juga kami juga bertanya apakah pelaksanaan PPDB dari proses awal sampai daftar ulang itu pelaksanaan tidak berbayar atau gratis. Nah, mereka juga menjawab hampir 93% menjawab bebas tanpa biaya gitu. Nah, itu artinya bahwa kita sebagai bahan evaluasi ke depan tentu kita harus menyelesaikan residu yang tadi yang kiranya sosialisasinya belum sampai ataukah
sekian persen yang menyatakan bahwa mereka berbayar gitu. Seperti itu. Baik, baik. Jadi bisa diterima Niki sendiri ya. SMK juga begitu Pak Krisna? Tidak ada riak-riak kembali ketika mereka sudah ke sekolah, misalnya ada pembayaran ini, pembayaran itu untuk SMK negeri? Saya pikir SMK negeri dari tahun ke tahun kondusif karena memang semangatnya justru di SMK itulah untuk menciptakan industri. Jadi semangat positif, kemudian semangat untuk entrepreneur itu tercipta di sana dan masuk ke kurikulum serta pemahaman kepala sekolah serta guru-gurunya. Sehingga memang dari sana kita bisa membaca bahwa SMK kita ini benar-benar menciptakan nuansa yang sehat dan kompetitif. Baik, Pak Ketut, bahkan DPRD Provinsi Bali pun menyoroti sejumlah temuan masalah pada PPDB 2029 ini sendiri, khususnya di SMA, SMK, SMA khususnya. Kemudian Pak Ketut mengatakan ini sudah cukup kondusif, sudah lebih baik. Kemudian kalau Pak Krisna mengatakan sudah lebih harmonis. Kemudian contohlah kesalahan zonasi yang belum optimalnya penggunaan kelas seperti itu masih kita lihat di lapangan ini sendiri. Sebenarnya masih relevankah sistem zonasi itu saat ini Pak Ketut melihatnya yang selalu menjadi momok setiap tahun pada saat PPDB? Sebenarnya kalau kita melihat hal ini, ya sejujurnya kalau kita lihat kalau SMA SMK ya, memang pemerataan sekolah kita masih terbatas kalau di Bali ya. Tetapi ini kan kebijakan pusat kan di Bali tidak bisa berbuat banyak. Ya. Kalau pusat zonasi itu masih tetap dijalankan, hanya saja di Bali ini kan sudah sekarang disiasati kan, adanya prestasi yang diperhatikan. Baik. Prestasi, raport juga diperhatikan. Jadi ini kan sangat luar biasa. Jadi sudah mensiasati dengan menggabungkan zonasi dengan prestasi dan baik itu prestasi akademik ya dan non akademik. Sebenarnya sudah menjadi perhatian. Hanya saja kita harus jujur mengakui memang pemerataan lokasi sekolah dengan penyebaran penduduk ya, apalagi di Denpasar ini memang tidak gampang untuk dijawab oleh zonasi itu. Baik. Ya ini bukan berarti kita agak setuju, ini kan kebijakan pusat. Apakah boleh Denpasar katakan nggak setuju kalau dengan Denpasar? Kan tidak mungkin, tetap jalan, hanya saja sekarang divariasi lah lebih dalam. Apakah zonasinya yang mungkin dikurangi atau prestasinya yang lebih diangkat? Ini kan perlu pencermatan nanti oleh Dinas Pendidikan yang perlu dikaji, setiap tahun perlu dikaji dan sebagainya. Sepanjang regulasi yang dibuat oleh pusat, tetap ini regulasi ke daerah juga harus sama. Hanya saja di daerah ini yang harus menggabungkan dengan variasi yang lain sehingga tercoverlah anak yang punya kemampuan jangan sampai nggak dapat sekolah. Ya, sekolah negeri yang menjadi harapan gitu namanya ya. Nah, ini yang penting, jangan sampai ada anak sekolah yang mungkin dari segi kemampuan dan sebagainya karena lokasinya di sebelah temboknya sekolah, nah, dia hanya gini-gini aja tangannya kan sudah bisa sekolah. Nah ini kan satu hal ya. Ini yang barangkali yang perlu sebagai bahan evaluasi lah. Saya kira dari tahun ke tahun sudah dievaluasi oleh Dinas Pendidikan, dicermati dan sebagainya dan disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Tidak mungkin ada satu kebijakan apalagi ini menyangkut PPDB ya, tidak akan ada masalah, tidak mungkin. Hanya saja tetap ini adalah sesuatu yang sudah berjalan dengan baik dan persoalannya sangat sedikit lah kalau saya melihat. Ukurannya apa? Dari kepala sekolah swasta sekarang tersenyum gitu loh dibandingkan dengan tahun dan 2 tahun kemarin. Itu sederhana saya. Saya kan tidak sampai seperti Pak Kabid ini harus terjun mencari data, saya enggak. Tapi senyumnya sekarang kan ikhlas betul kalau dibandingkan dengan senyumnya tidak tertekan tahun 2 tahun yang kemarin tersenyumnya kan berbeda gitu loh. Ini yang saya amati secara sederhana. Saya kira seperti itulah. Senyumnya plong lepas sekarang para kepala sekolah kita. Tetapi banyak juga seperti Pak Ketut mengatakan ini karena kemampuan seseorang. Nah ini yang menjadi perhatian dari PJ Gubernur kita juga salah satunya anak yang dalam kondisi miskin ekstrim ini sendiri. Nah,
yang harus mendapatkan sekolah seperti itu. Betul. Nah, tetapi mereka tidak memiliki surat-surat secara administrasi. Ada pendataan nggak sih Pak sebenarnya Bapak melihatnya? Saya kira Ataukah mereka yang harus mengajukan, saya loh dalam kategori miskin ekstrim? Sebenarnya kan dia juga boleh bisa menyampaikan kan. Kalau sampai ada tim yang turun gitu kan kewalahan saya kira. Dengan waktu yang terbatas harus mengecek ke masyarakat. Baik. Kalau sekarang masyarakat menyampaikan dan dicek oleh sekolah, memang benar kan tidak ada alasan pemerintah tidak menerima. Dan itu pengalaman saya seperti itu dulu. Kalau dicek betul memang kenyataannya, apalagi sekarang ada ekstremnya lagi. Dulu miskin saja sudah diterima, apalagi sekarang ekstrem lagi ada tambahannya kan. Tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengakomodir anak yang sekolah itu. Hanya saja jangan dimainkan juga ini. Jangan dimainkan juga gitu. seperti itu. Jadi semua dibilang salah miskin satunya. kan susah nanti kan. Ya, saya ke Pak Nyoman. Pak Nyoman berarti tidak boleh ada main-main di sini. Termasuk juga ketika saya ada juga yang mengatakan bahwa udahlah 1 semester aja di swasta, nanti pindah ke negeri. Ada yang hal-hal tersebut di lapangan Pak? Bapak melihatnya? Yang kira apa yang disampaikan oleh Pak Ketut, kebetulan kami di awal saya di Dinas Pendidikan kerjasama dengan beliau, masih di SMA 3, jadi saya clear artinya terkait dengan prestasi, terus memodifikasi bagaimana evaluasi untuk tahun berikutnya dengan memasukkan jangan sampai yang di sebelah tembok tidak dapat sekolah. Saya seperti itu. Nah di Kota Denpasar saya sudah dipikirkan sehingga jalur prestasi masuk, terus jalur nilai raport juga masuk, terus jalur bina lingkungan artinya yang paling dekat dengan sekolah juga terfasilitasi. Sehingga PBDB Kota Denpasar itu dipakai role model oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan PBDB di provinsi-provinsi lain seperti itu. Nah terkait dengan terkait dengan yang kategori miskin, nah itu kita di Kota Denpasar acuannya tetap pada DTKS, artinya biar tidak ada penyalahgunaan data terpadu kesejahteraan sosial. Nah kalau memang siswa itu masuk ke dalam data itu dan juga direkomendasi oleh dinas sosial sehingga kita pun tidak ada privilege kewenangan untuk menolak itu karena anak-anak miskin itu wajib untuk mendapat difasilitasi terlebih dahulu. Termasuk yang saya tanyakan tadi, adakah nantinya indikasi ke misalnya orang tuanya menginginkan sekolah di swasta dulu 1 semester, nanti pindah ke sekolah, ada posko pengaduan, apa yang boleh diadukan nantinya? Kalau terkait yang perpindahan itu, kita tetap... Itu termasuk kategori perpindahan dari swasta ke negeri? Ya, artinya kan proses perpindahan siswa itu kan berangkatnya dari bagaimana yang mengusulkan dengan yang akan menerima. Tetapi sepanjang SPM-nya tidak melebihi, artinya kita kunci. Contoh, sekarang kan di posisi 40. Nah kalau ada 2 pindah yang di negeri pindah keluar, nah berarti masih ada slot 2 orang untuk diisi. Tetapi kalau dia tetap 40, kan tidak mungkin kita menerima pindahan dari sekolah swasta gitu. Seperti itu. Artinya pola itu yang kita pertahankan sehingga tidak menjadi bias atau permasalahan dengan baik terkait dengan proses perpindahan maupun dengan sekolah-sekolah swasta. Baik. Nanti kita akan bahas lagi tentang evaluasi PBDB dan berbagai permasalahan di bidang pendidikan sesaat lagi. Ya, kita masih membahas tentang evaluasi PBDB dan berbagai permasalahan di bidang pendidikan, khususnya di Bali ini sendiri. Saya ke Pak Krisna dulu. Pak Krisna, seperti di SD, SMP, SMA, SMK ini sendiri, saya baca juga di media bahwa ketika Ombudsman mengatakan, wah ini ada indikasi, ada anak siswa titipan seperti itu. Saya nggak ngerti ini istilah titipan itu seperti apa. Itu masih adakah saat ini? Saya pikir cara pandang kita itu harus dirubah terhadap hal itu. Bahwa seperti tadi saya sampaikan semangatnya di awal, setiap anak itu berhak dengan pendidikan. Jadi ini benar-benar menjadi bahasa-bahasa seperti tadi itu bahasa yang mungkin meluas di masyarakat tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami sendiri dan Dinas Pendidikan, siapapun anaknya
yang ada di Bali ini itu wajib mendapatkan layanan pendidikan. Termasuk juga anak titipan tersebut dari anggota dewan? Saya pikir tidak ada yang namanya anak titipan. Saya juga pikir bahwa anggota dewan sudah bekerja dengan regulasi yang ada dan sebagai pengejawantahan dari masyarakat ya. Jadi sebenarnya perspektif itu yang harus kita rubah. Baik. Bahwa nggak ada itu anak titipan itu nggak ada. Yang ada bahwa mereka anak-anak kita di Bali yang wajib kita berikan fasilitas pendidikan. Pendidikan. Pak Ketut, anak titipan itu seperti apa sih Pak Ketut? Ya sebenarnya kalau orang nitip boleh saja, tapi kalau dapat dan tidak dapat kan lain ceritanya kan. Iya. Saya kira saya juga bisa nitip kan. Yang penting Titip sekarang dulu ya, gitu. kalau sudah memenuhi persyaratan kan tidak masalah. Baik. Wajar aja seperti saya yang sudah purna sekarang. Dititipi ya saya lanjutkan titipannya. Tapi masalah diterima dan tidak kan kembali pada regulasi. Baik. Dia Tidak boleh memaksakan. dia terpenuhi enggak syaratnya. Kalau enggak ya saya kira hal yang masalah titip menitip itu wajar. Hanya saja jangan dilabrak gitu loh. Jangan dilabrak, titipan itu harus diterima dan sebagainya. Ini yang mindset inilah yang perlu dirubah. Jadi pengambil kebijakan boleh saja terima titipannya, tetapi jangan dipaksakan gitu saja. Itu yang kalau nggak terima titipan nanti kan hubungan humannya kan kurang bagus. Gitu. Iya. Kalau saya terima, ya saya coba ya titip. Kalau bisa diterima ya syukur, kalau enggak selesai kan. Itu yang paling penting sehingga humannya tetap bagus, komunikasinya tetap baik. Masalah diterima dan tidak itu udah bisa dihapus betul itu. Itu kan bisa menjadi sekolah menjadi tidak berdaya karena mendapat intervensi yang lebih besar. Oh enggak, sepanjang sekolah itu mampu dia mengacu sesuai dengan regulasi dan tata aturan yang ada, kan enggak masalah. Baik. Saya kan pengalaman dulu seperti itu. Ya udah kalau tidak memenuhi syarat titipannya tidak lolos seperti kan, itu. Iya. Paling-paling kalau memang anak itu sudah lolos, saya dapat ucapan terima kasih yang banyak. Padahal anaknya memang pinter gitu loh. Saya kira seperti itulah. Sudah pinter, Ya, dititip lagi ya, seperti dititip itu. lagi. Kan memang wajar lah orang kadang-kadang kurang percaya diri kan. Iya. Dititipkan aja. Karena orang ini kan terbius di masyarakat. Kita tolong aja sama ini dan sebagainya gitu. Saya kira ini budayanya tidak akan bisa dihapus. Tetapi yang penting sekolah itu dan pengambil kebijakan itu mengacu pada regulasi, saya kira tidak masalah. Baik, Ya, baik. seperti itu. Pak Ketut, selama ini masalah pendidikan apa yang menjadi permasalahan di bidang pendidikan khususnya di Bali ini sendiri Bapak melihat apakah contohlah keterbatasan akses misalnya, kemudian kualitas guru, kurikulum dan kesenjangan pendidikan antar daerah yang tidak seimbang seperti itu Bapak melihatnya? Sebenarnya yang jadi perhatian juga? Satu hal yang saya amati sekarang ini, setiap akhir menjelang tahun ajaran baru ya, akhir tahun, kemudian awal tahun ajaran baru, sekolah-sekolah itu hampir sebagian besar mengadakan yang namanya workshop ya. Jadi workshop itu saya amati sekarang ini kok lebih banyak membahas masalah regulasi ya. Kemudian masalah kurikulum merdeka. Jadi isinya kurikulum merdeka. Tapi saya lebih condong ya. Ini mungkin ada pengambil kebijakan di sini. Guru itu yang perlu sekarang itu adalah mereka perlu dilatih itu loh. Dilatih proses pembelajaran. Karena sekarang ini kebanyakan kita banyak terlambat ya. Tentang bagaimana teknik pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Ini kan gampang diucapkan. Tapi kalau guru itu tidak pernah dilatih, itu akan tidak bisa. Yang kedua, penanaman integritas. Jadi ini dua hal yang sangat urgen sekali. Kalau sekarang saya lihat workshop hampir ramai. Sekolah itu, SMA, SMK itu ngadakan workshop. Tapi saya lihat itu lebih banyak pembahasan regulasi tentang kurikulum merdeka itu. Tetapi kurang mengena. Jadi guru yang benar-benar dilatih. Jadi dicarikan orang trainer, ngelatih mereka untuk bagaimana dia bisa menginginkan satu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak sekarang. Ini yang penting sekali. Tidak hanya sebatas dia menggunakan IT-nya, tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa menyenangkan bagi proses pembelajaran. Karena ini sangat penting untuk ke depan, untuk anak-anak ke depan. Jadi kalau sekarang saya melihat lebih kurikulum merdeka iya. Tetapi proses
kegiatannya kok saya lihat masih sama kayak dulu. Jadi masih banyak ke sistem administrasi gitu loh. Baik. Jadi penjejalan di guru ini kan sangat berbahaya. Jadi kapan dia bisa mengekspresikan dirinya untuk anak-anak? Termasuk juga harus fondasinya kuat dengan integritas diri. Sekarang kita harus bersama-sama, tidak hanya dari kalangan guru ya, guru, kepala sekolah, semua masyarakat ini, ayolah memberikan pendidikan yang baik pada anak-anak kita. Jadi saya khawatir ini kalau ke depan ini integritas tetap tidak ditanamkan, Ya. ya lama-lama akan menjadi contoh yang harus ditiru seperti itu. Ambil contoh lah seperti sekarang, PPDB-nya sudah semakin bagus ya. Baik. Ya, jadi orang mau terima, apalagi dikatakan oleh Pak Krisna tadi, orang sudah dari SMP sudah berminat ke SMK. Pak ini kan sangat bagus, ya. Jadi jangan dicekoki dengan hal yang lain. Ya. Nah ini sangat penting yang saya melihat dua hal inilah yang masih belum banyak ya. Malah sekolah-sekolah swasta yang hebat-hebat ya katakanlah hebat biayanya dan hebat mutunya, Ya. itu mentrainer gurunya sangat luar biasa. Jadi saya melihat di sekolah negeri masih terbatas, masih sebatas hanya dikumpulkan workshop, ada yang menyampaikan sesuatu, jadi di trainer gurunya yang masih kurang. Jadi yang harus diluruskan ini ya tentang teknik pembelajaran, kemudian pemahaman integritas diri, Ya. seperti itu. Itu harusnya. yang utama sekarang ini kan Yang utamanya. banyak orang membicarakan ya salah etik itu loh kan. Ya. Kan harus dikembalikan ke pendidikan ya. Ya, Dan didukung oleh semua lapisan masyarakat, tidak bisa hanya di sekolah saja kan. baik. Ya sesederhana sajalah bagaimana orang bisa hormat pada gurunya. Sehingga guru akan mengajarkan harus hormat pada orang tua. Baik. Nah, jadi orang tua mengajarkan kamu harus hormat pada guru. Nah ini kan sesuatu yang sederhana, tapi kan tak bisa hanya diomong-omongkan aja. Kan harus dilatih, dilakukan. Nah ini yang penting sekali. Kalau ingin pendidikannya sangat luar biasa, ayolah bangun SDM gurunya yang hebat. Ya. Jadi tidak hanya sekedar dia memberikan pembelajaran selesai. Jadi tidak ada istilah ada satu kepuasan ketika pembelajaran selesai, bukan. Jadi bagaimana dia bisa membangun anak-anak didik seperti ini. Baik, Saya kira Pak Nyoman. seperti itu. Ya, Pak Nyoman, berarti ada hal-hal yang perlu dicermati pada saat PPDB 2024 ini sendiri sehingga PPDB di tahun-tahun ke depannya ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya seperti orang tua yang geruduk ke dinas seperti itu, Pak Nyoman? Memang kalau kita berbicara PPDB terutama di Kota Denpasar ini kelihatannya sangat kompleks karena kita tahu sendiri bahwa di Kota Denpasar itu kan mobilisasi penduduknya sangat tinggi, pusat pemerintahan juga kan gitu. Karena kalau saja kita berbicara masalah database kependudukan, sejatinya clear Kota Denpasar, gampang memetakan gitu terkait dengan potensi permasalahan. Tetapi ini kan kita juga tidak tahu, terutama mereka yang berkakak di luar Kota Denpasar, kapan datangnya ke Kota Denpasar gitu, tiba-tiba ikut PPDB gitu. Nah sehingga kita susah untuk memetakan itu gitu. Tetapi walaupun demikian kami juga tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB itu sendiri, bagaimana menciptakan PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, dan juga tidak diskriminatif. Nah tentu harapan kami ke depan bagaimana terutama ini masyarakat yang secara administrasi itu masih berkakak luar Kota Denpasar, terutama mereka yang mengatakan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun katanya tinggal di Kota Denpasar, agar bisa menyelesaikan atau paling tidak mengadministrasi diri di Kota Denpasar sehingga kita akan lebih gampang mengevaluasi ke depan dan juga kita lebih gampang merencanakan, bahkan kita bisa memberikan layanan yang lebih baik itu terkait pendidikan maupun kesehatannya dan sebagainya. Baik, baik. Pak Krisna? Tentunya ada harapan dari selaku Kabid Kepembinaan SMK Disdikpora Provinsi Bali ini sendiri ke depannya? Saya berharap anak-anak Bali itu tidak selalu nanti melihat bahwa overseas itu adalah jalan keluar untuk meningkatkan perekonomian. Bahwa sebenarnya anak-anak di Bali
yang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang bertalenta. Ayo bangun Bali dari sini. Bahwa banyak banget sebenarnya lapangan pekerjaan di Bali ini yang bisa kita eksplor sebenarnya. Dan tentunya kita investment di bidang pendidikan ini, sosialisasi ini harus terus kita sampaikan ke adik-adik bahwa kita ini sebenarnya hidupnya di lumbung emas. Tapi kita sendiri mungkin masih saat ini masih percaya bahwa nyari penghasilan itu yang lebih besar itu ada di luar Bali ini. Jadi pemahaman itu yang ingin saya sampaikan sehingga suatu saat kami berharap bahwa anak-anak muda Bali, anak-anak cerdas Bali, anak-anak bertalenta di Bali itu membangun Bali. Membangun dari segi kebersihannya, membangun culture-nya, membangun juga hospitality-nya. Jadi itu sih yang ingin kami harapkan dari pendidikan di Bali ini. Oke, SMK bisa, SMK hebat. Itu tentunya kita harapkan dengan evaluasi apa yang terjadi saat ini akan menjadi lebih baik di tahun-tahun ke depannya. Begitu kan Mbak Ketut harusnya. Terima kasih Bapak-Bapak, saya Madi Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.